Para malaikat turun ke bumi dan menebarkan rahasia. Jiwa-jiwa terjaga untuk hati terpilih menebus sang Lailatul Qadar. Mulianya 1000 bulan. Terima kasih Anda masih bersama Rosi di spesial Lebaran. Hari ini berlebaran dengan gembira. Ada Gus Miftah, ada Kalis, dan juga ada Agus Mulyadi. Kita di sini juga bergembira dan saya berharap Anda semua yang merayakan Lebaran bersama keluarga atau bahkan sendiri tetap juga merasakan Lebaran dengan riang gembira. Gus Miftah, nama Gus Miftah itu belakangan ini banyak sekali diperbincangkan. Itu karena sebuah video yang memang tersebar luas Gus Miftah di gereja. Sudah banyak penjelasan memang dari Gus Miftah di sosial media maupun di Twitternya Gus Miftah. Tapi saya ingin dapat penjelasan yang juga clear dari Gus Miftah. Hanya saya izinkan saya untuk memutar sedikit apa yang dikatakan Gus Miftah di gereja waktu itu. Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah, gimana ini ceritanya Gus? Satu hal bahwa kehadiran saya di gereja bukan karena permintaan saya, tapi karena saya diundang oleh teman-teman di GBI itu melalui Sekjen PBNU. Karena kebetulan mereka punya akses melalui Sekjen PBNU, Gus Helmi. Gus diminta tuh ada peresmian gereja yang juga akan dihadiri oleh Bapak Anies Baswedan. Ya selama saya ada waktu insya Allah saya datang. Datang. Ternyata di situ juga banyak tokoh agama lainnya. Jadi karena ada FKUB, Forum Kerukunan Terhormat Beragama. Oh jadi Gus Miftah tuh nggak sendirian ya? Nggak. Ada Gubernur DKI. Ada Gubernur DKI, ada Sekjen PBNU, kemudian ada FKUB, tokoh-tokoh agama. Dan mereka tanda tangan prasasti kerukunan. Bahkan saya nggak tanda tangan sendiri. Cuman saya memang dikasih waktu untuk memberikan orasi kebangsaan. Dan saya orasinya dengan cara saya gitu loh. Dengan cara saya gitu loh. Maka kemudian ketika video itu menjadi viral, saya juga nggak paham gitu loh. Nggak paham. Tapi bagi saya kemudian, kalau hari ini mengatakan, Miftah kafir masuk gereja. Saya meyakini kok, insya Allah sampai hari ini iman saya masih utuh. Iman saya masih utuh. Kalau kemudian orang banyak yang nggak bersepakat dengan apa yang saya lakukan, ya saya bisa memahami mereka. Kalau ada orang mengatakan yang saya lakukan salah, ya monggo-monggo saja gitu loh. Tapi insya Allah dengan semua yang terjadi, itu tidak akan pernah melunturkan keimanan dan keyakinan saya. Ya. Banyak sekali kemudian tekanan atau kritik keras ditujukan pada Gus Miftah. Banyak, bahkan arahnya personal. Dan saya fan-fan saja gitu loh. Dan saya selalu mengatakan begini, Ros. Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghadapi omongan mereka. Dan saya punya prinsip, Miftah wajib menghormati orang lain dan orang lain tidak wajib menghormati Miftah. Saya bisa memaksa diri saya untuk menghormati Rosi. Tapi saya tidak bisa memaksa Rosi untuk menghormati saya. Jadi kedatangan Gus Miftah di situ sebenarnya cerminan untuk saling menghormati. Bagi saya iya. Bagi saya ya. Saya di sebelum penutup itu kan closingnya itu. Yeah. Sebelum itu saya mengatakan apa? Persoalan akidah kita masing-masing. Yeah. Tapi persoalan muamalah kita bisa bareng-bareng dong. Gitu. Dan kebetulan karena saya tinggal di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya Nasrani, bahkan hampir 60%. Dan kita fan-fan saja gitu loh.
Saya kalau Lebaran, Idul Adha mau motong sapi banyak, karena semua umat Islam berangkat ke masjid, ke lapangan, maka yang menjaga hewan ternak saya adalah kawan-kawan Nasrani. Ketika kemudian kita Idul Fitri, kawan-kawan Nasrani ikut menjaga parkir. Ya, itulah indahnya Indonesia menurut saya. Itu. Ya. Maka saya mengatakan, saya tidak sepakat ketika ada orang mengatakan semua agama itu benar titik. Tetapi bagi saya adalah kalimat ini harus dikompliti. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Saya sebagai orang Islam meyakini agama Islam yang paling benar. Tapi bukan berarti saya menyalahkan keyakinan Rosi. Demikian juga sebaliknya. Itu prinsip keagamaan dan kebangsaan yang saya pegang. Ya. Apakah dengan tekanan yang luar biasa untuk Gus Miftah karena datang ke gereja meskipun Gus Miftah sekarang mengatakan orang nggak sendirian, itu ada forum umat beragama lainnya begitu, itu akan membuat Gus Miftah berpikir 2 kali untuk melakukan hal-hal serupa. Saya pikir enggak. Saya juga saya punya guru ya. Guru-guru saya juga mengatakan yang penting akidahmu terjaga, nggak ada masalah. Ya. Dan sebenarnya Ros, kalau kita lihat di jejak digital, kiai yang memberikan tausiah atau orasi seperti itu tidak hanya Miftah kok. Banyak itu. Kenapa yang dipersoalkan hanya Miftah itu loh. Maka nggak akan kemudian saya menjadi goyah macam-macam. Enggak. Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya, ya saya akan lakukan. Dan yang perlu diingat, kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Clear kan? Gitu. Ya. Dan insya Allah saya ini fan-fan saja gitu. Betul. Ya, terima kasih banyak Gus Miftah. Dan saya betul-betul mengidolakan Gus Dur. Dan Gus Dur memberikan contoh saya seperti itu. Bahkan dulu Gus Dur diisukan dibaptis dan lain sebagainya. Ya Gus Dur biasa-biasa saja. Kalau kemudian saya meneladani Gus Dur, ya tentunya saya mengikuti dong gayanya Gus Dur. Gitu. Walaupun saya belum bisa seperti Gus Dur. Bahwa ada orang yang tidak bisa terima itu, silahkan. Silahkan, itu hak mereka. Ya. Tapi yang jelas saya tidak pernah mau masuk ke wilayah niat orang lain. Ya. Karena yang tahu niat kita itu apa, cuma kita dengan Allah. Baik, terima kasih Gus Miftah. Semoga kita semua bisa berlebaran dengan gembira. Dan setelah lebaran pun kita tetap bergembira. Kalis dan Agus mau ngomong sesuatu tentang lebaran tetap dengan gembira? Gak usah, udah habis waktunya. Kalis ngomong, Kalis. Kalis. Okay. Ya, saya tahu dalam situasi saat ini, situasi krisis, banyak kawan-kawan yang di luar sana pasti bersedih gitu ya, berlebaran di perantauan, sendiri di kos-kosan, di kontrakan, jauh dari keluarga, barangkali juga bahkan ada yang sakit, ada masih isolasi mandiri gitu, seperti tadi yang dipesankan Gus Miftah. Selalu ada harapan, selalu ada hari raya setelah kita berpuasa, setelah kita menghadapi cobaan. Jadi hati yang gembira adalah obat, teman-teman. Tetap positive thinking, kita pasti bisa melalui ini bersama-sama, saling mendoakan dari jauh. Selamat berlebaran. Iya, selamat lebaran ya Agus, Kalis, minal aidin wal faizin, Gus Miftah juga selamat berlebaran. Salam untuk Mbakku. Tetaplah, ya Gus Miftah, Agus dan Kalis tetaplah memberi inspirasi, tetaplah menebar cinta dan kebaikan bagi kita semua untuk Indonesia. Pandemi adalah momentum kita semua untuk belajar berserah kepada Tuhan secara total. Karena sebaik-baiknya manusia berencana, tetap rencana Tuhan yang terbaik. Semoga kita masih diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Amin. Selamat menikmati lebaran dengan gembira. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi Spesial Lebaran. Saya Rosyana Silalai, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.